Oke saudara, kita ngonten lagi di persawahan ini ya. Dan di sini tidak semua bisa mengerjakan sawahnya ini. Masalahnya ini di tempat aku sudah mulai kekeringan, dalam artian yaitu yang di atas kelihatan kan ada gubuk, yang di atas itu sudah nggak bisa tanam padi. Dan ya, posisi yang saya ambil gambarnya ini posisinya di bawah, jadi bisa menanam padi gitu ya. Dan nih keindahannya ya seperti ini. Di kejauhan sana tuh ada gunung ya, gunung yang lumayan tinggi sebenarnya tuh, tapi berhubung aku ngambilnya di posisi di bawah, jadi kelihatannya tuh dia agak pendek gitu ya. Dan di sini juga ada sebuah kelapa. Ini masih ada di sini kelapa, tumbuh-tumbuhan yang tahunan ya, dalam artian yang bisa dipanen itu. Kalau kelapa kan panennya tiap berapa bulan ya, 3 apa 2 bulan ya. Tapi untuk pohonnya itu kan lama ya, bisa bertahun-tahun. Masalahnya dari kelapa itu sendiri bisa dipanen dari buahnya, degannya, pelepahnya, janurnya, pondohnya, kelapa. Pokoknya nggak ada yang nggak ada yang kebuang lah. Makanya orang tua dulu sering menanam ini tujuannya untuk kehidupan semuanya itu kepake ya. Contoh, kalau dulu belum ada genteng, dia menggunakan daun kelapanya itu untuk atap rumah, namanya teple kalau di Jawa. Kalau di Sunda belum tahu aku, mohon maaf siapa yang dari Jawa Barat atau Sunda. Kalau di atap yang dibuat atap yang digunakan itu bahannya dari pohon kelapa itu apa namanya kalau di Sunda. Kalau di Jawa itu namanya teple. Teple gitu ya. Itu kakek aku juga dulu pernah bikin kandang ayam atau kandang kambingnya itu menggunakan teple itu. Risikonya ya kalau pas musim penghujan itu banyak kala jengking atau kala yang merah-merah, kaki 1000 lah kayak gitu di atasnya. Jadi yang ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi setelah ada kemajuan zaman ya, akhirnya bikin jadi genteng gitu, bikin genteng dan sampai sekarang gitu. Kalau di sini di tempat aku ini ya nggak begitu banyak sebenarnya pohon, tapi ya masih ada lumayan lah daripada mungkin di tempat lain yang nggak ada pohon kelapanya. Dan ini nanamnya padi itu jaraknya jauh-jauh. Aku nanya, katanya, Pak kok jauh-jauh? Ya biar anaknya tuh banyak atau anakan banyak, katanya gitu. Jadi biar perkembangan padinya itu bagus gitu. Itu di kejauhan sana ada, kalau di Jawa namanya blekok tuh, putih-putih itu, kecil itu. Kalau dari jauh kecil ya, blekok. Kalau di sini katanya, aku nanya apa itu namanya apa Pak? Katanya kontul, begitu ya. Dan ini termasuk yang paling ini blekoknya ya, lihat tuh, ada kan blekok. Itu namanya blekok kalau di Jawa. Kalau di sini katanya kontul, ya sama aja lah. Ada yang bilang kontul, ada yang kalau di Jawa itu ada yang bilang blekok, ada
itu. Dan yang jelas hampir sama. Dan tuh pohon kelapanya juga lumayan banyak tuh, yang di sebelah selatan tuh lumayan banyak. Oke. Dan seneng lah kalau lihat pemandangan alam ya di sekitar rumah ini. Jadi kelihatan hijau meroyo-royo, adem di hati dan segar di udaranya, seperti itu. Dan tentunya mudah-mudahan bisa menjadikan obat kangen ya bagi saudara-saudara kita yang dari Situraja yang merantau di daerah lain. Ini tempat Anda saya sepilkan di sekitaran Situraja, tak sepilkan untuk sawah-sawah yang ada di sini. Ini coba tebak ini daerah mana? Mungkin kalau orang Situraja apal ini. Oke, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa mengobati kangennya para teman-teman atau saudara-saudaraku yang ada di luaran sana, yang berasal dari Situraja Sumedang dan merantau di daerah lain seperti itu. Dan ini saya sepilkan walaupun gak semua ya, tapi sampai di sini dulu sobat videonya. Semoga kita diberikan kesehatan dan umur panjang dan diberikan rezeki yang melimpah dan yang barokah. Amin 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 ya robbal alamin.